Cirebon memiliki satu karya seni yang khas karena tidak dimiliki oleh daerah lain, yakni lukisan kaca. Lukisan ini diperkirakan berkembang sejak abad ke-17, seiring dengan masuknya agama Islam ke Cirebon, dan menjadi salah satu media dakwah. Lukisan ini terbilang unik karena dibuat di bidang kaca dengan cara terbalik. Melukis kaca memerlukan kesabaran dan ketelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam perkembangannya, lukisan kaca kini semakin beragam. Kreativitas dan inovasi lukisan kaca dilakukan oleh salah seorang seniman lukis kaca, Hedi Heskiva. Magister hukum ini ternyata lebih tertarik menjadi seniman lukis kaca ketimbang menjadi pengacara sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Baginya, lukisan kaca mampu membuatnya sangat senang. Halo pemirsa sang kreator, melukis di media kaca yang datar itu biasa. Namun berbicara media lukis di tempat yang tidak rata dan juga menjadi benda fungsional, ini tidak biasa. Nah, sang kreator kita kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat nih ya, asalnya transparan dan mungkin tidak ada nilai ekonomisnya. Namun di sang kreator kita kali ini, botol yang transparan ini menjadi lebih cantik. Tidak hanya pada saat kita melihatnya, namun kita menggunakannya. Lalu seperti apa proses kreativitas dan juga inovasinya? Bersama saya Frederico Sinatria, inilah sang kreator selengkapnya. Lukisan kaca Bu Hedi tidaklah sama dengan lukisan kaca Cirebon yang syarat dengan pesan-pesan dakwah. Bu Hedi menuangkan imajinasinya dalam bentuk seni dekoratif di atas berbagai benda yang terbuat dari kaca, seperti botol-botol dengan bentuk yang unik dan menarik. Dan ternyata bukan hanya botol yang menjadi media lukisnya, tetapi juga toples kue dan toples kerupuk, atau bisa juga difungsikan sebagai tempat vas bunga yang menarik. Waduh, keren banget ini tempat kerupuknya, eksklusif banget deh. Waalaikumsalam. Aduh, Bu Edi lagi sibuk nih. Wah, biasa kerjaan sehari-hari. Bentar, Bu Edi. Aku tadi kan nungguin ini di jalan tuh. Terus di sini juga banyak juga botolnya sama lagi. Sama ya? Pas banget nih kayaknya nih. Iya. Iko datang ke sini, ada botol ini dan Ibu ini lagi ngapain nih Bu? Ngelukis, ngegambar atau gimana nih? Ini kita namanya lukis kaca, jadi bisa dikerjakan di rumah. Oh. Ya, termasuk botol yang Iko bawa itu botol recycle. Oh. Iya, gitu. Pantes tuh ya, bisa sang kreator ya. Ini dia nih kreator kita kali ini yang merubah nih. Ini botol kaca yang mungkin aja ini limbah-limbah di luar sana. Ini ya transparan gitu aja udah bisa dibuang begitu saja. Tapi di tangan sang kreator kita kali ini, Ibu Hedi, ini menjadi cantik loh ya. Beda emang awal mulanya terjun di lukis kaca ini dari kapan sih? Ini dari tahun 2002. Iya, Hmm. iseng-iseng lah gitu kan, ikut les handicraft. Ternyata salah satunya ada kaca lukis ini yang jarang diminati. Tapi kan lumayan ya, di rumah kita bisa ngelukis apa aja yang dari kaca. Jadi
tidak niat untuk berjualan awalnya, cuman hobi aja. Nah, Bu Edi kan ini awal mulanya kan jarang diminati. Biasanya kan kalau yang jarang diminati itu ya dijauhi. Tapi ini kalau Bu Edi yang jarang diminati malah didekati gitu ya. Nah, kenapa tuh Bu Edi? Iya, karena awalnya dari hobi ya kita tularkan sebagai hobi juga. Oke. Iya. Nah, awal mula apakah langsung di botol atau di kaca yang datar? Karena kan berbicara seni lukis di kaca yang datar itu sudah biasa begitu ya. Nah, tapi ini kalau misalnya seni lukis di benda-benda fungsional ini luar biasa gitu Bu Edi Iya. ya. Nah, memang kalau awal mulanya Bu Edi ini langsung terjun di yang benda fungsional itu seperti apa sih? Enggak, awalnya kita di figura. Sebetulnya kita juga nggak, saya sendiri tidak membuat di figura langsung, yang kosong, tapi figura foto anak-anak, saya kasih bunga, seperti itu, saya kasih gambar buah-buahan. Tadinya hanya iseng-iseng aja. Tapi kemudian ada yang mengajak, ayo kita ini, kata Basar. Basar kecil-kecilan lah, waktu itu ada di Dago Festival tahun 2002-an itu ya. Ternyata banyak peminatnya. Gitu. Tuh kan berawal jadi ini melihat ada peluang juga nih. Jadi nggak semuanya yang orang tidak diminati ya. Jadi ya ini kalau sama ibu didekati dan menjadi hobi dan sampai sekarang ini mendapatkan pasti cuan luar biasa. Nah, kalau ini kan Iko dapatnya tadi dari jalanan begitu ya. Nah, kalau ibu dapatnya juga dari mana nih? Ini biasanya kita kerjasama dengan restoran atau hotel yang punya botol-botol bekas. Ya, oleh mereka kan botolnya dibuang, sama kita diminta. Seperti itu. Oke, jadi Iya. memang botol-botol ini kan kalau zaman dulu ada merek-merek tertentu yang harus dikembalikan Iya. dan nanti diisi lagi dan bisa diedarkan lagi. Iya, Tapi betul. berbeda kalau misalnya botol ini memang ini sudah menjadi limbah. Iya, Begitu? jadi limbahnya tidak berguna. Wah, berarti Bu Edi salah satu untuk penyelamat lingkungan juga nih. Jadi limbah-limbahnya sama Ibu Hedi nih, kreator kita kali ini diambil dan juga tentunya ini jadi cantik nih ya. Dah, Bu Edi, memang sebenarnya kalau misalnya ini kan awal mulanya nih untuk sebagai tempat minum begitu ya. Nah, kalau misalnya setelah dilukis, biasanya orang-orang ini menggunakan untuk apa sih? Ini dulu pertama kali orang pesan ke kita itu untuk dijadikan tempat hand body. Jadi awal itu ada botol bekas minuman bersoda. Jadi ingin digambar sama dia dijual untuk hand body. Jadi isi hand body dikasih pita, dikasih kemasan lagi, packagingnya lucu. Dia biasanya dijual untuk di hotel-hotel seperti itu. Lama-kelamaan kita terpikir juga, wah banyak sekali kan botol-botol recycle yang tidak terpakai. Jadi akhirnya botol-botol yang ada di restoran, di hotel bisa kita ambil dan kita bisa hias juga. Penasaran? Pastinya! Karena semua benda dari kaca yang tadinya biasa saja berhasil disulap menjadi terlihat indah dan menarik dengan warna-warni yang membuat kagum yang memandangnya. Aduh, cantik banget nih botol. Berarti selain botol-botol nih yang menjadi media, apalagi sih yang menjadi karya-karya dari Bu Hedi? Selain itu ada vas bunga, ada toples juga tempat kue. Iya. Seperti ini ya? Ya, betul. Ini tempat kue. Wow, Iya. cantik betul ya. Ini awalnya sama ya, jadi polosan begitu ya. Betul. Tapi di tangan Bu Hedi dan juga karyawannya begitu ya, bersama tim ini menjadi cantik. Tuh, lihat ya. Ini kalau misalnya lihat ini, wah, ini kayak mahal banget dan rapi sekali.
Kayaknya Iko datang ke sini nggak pas kalau misalnya ini Iko lihat cara pembuatan. Ya. Oke. Boleh nggak sih Bu Edi Iko lihat cara pembuatan ini ya istilahnya Iko udah dapat gitu ya yang transparan dan ya sudah tidak bisa digunakan tapi kayaknya di tangannya Bu Hedi ini bisa menjadi lebih cantik dan bisa menjadi benda fungsional lainnya ya. Iya. Oke, yang pertama memang seperti apa sih langkahnya Bu Hedi? Jadi kita kalau dari botol bekas ini kita cuci pakai air panas dulu supaya lemak-lemak di tangan di kaca ini tidak ada. Dan sesudah itu kita lapkan bersih. Lalu kita boleh menggunakan pola gambar. Pola gambar itu dari mana saja. Jadi untuk yang tidak bisa gambar juga bisa. Oh, oke. Ya, biasanya dari buku gambar anak-anak atau apa saja. Ya, nanti kalau sudah jadi ya. akan seperti ini. Nih, lihat nih pemirsa kreator ya. Jadi Iko nggak berani coba karena kan catnya cuma mahal. Jadi kalau misalnya gagal keluar ya. Jadi mungkin saya ngeliat Bu Hedinya aja ya. Nih seperti ini ya. Jadi tuh ya. Ini ada outlinernya. Jadi ini menjadi timbul gitu ya. Dan nanti setelah outlinernya semua jadi, Selesai. contohnya adalah seperti ini. Nah, ya. Tuh, semakin nampak ya. Tuh, ya. Jadi semakin terlihat polanya ini jadi timbul. Wah. Nah, setelah jadi seperti ini, Setelah jadi seperti ini, baru kita cat. Ini sebetulnya kan ini kelihatannya agak kasar nih ya. Kita tadi coba kasar. Ini kita haluskan dulu. jadi Ini sebelum dicat menggunakan lagi itu harus di Ya, kita haluskan lagi. Kita kecilkan supaya dia lebih halus. Ternyata alat yang digunakan sederhana banget. Tusuk gigi. Wow, gak pakai kuas. Tapi pastinya butuh ketelitian dan ketekunan. Jangan sampai catnya kemana-mana. Hehehe, gak jadi indah dong. Hehehe. ya. Silakan. Ini tidak boleh mengulang lagi ke atas karena Boleh, ini miring supaya biar turun. Ya. karena nanti akan Timbul menimbulkan goresan. Jadi Ya. Iko harus ngikutin yang langsung ke bawahnya aja gitu ya. Ya. Dari kanan ke kiri. Lama-lama jadi penasaran. Mau juga nih ikutan membuat lukisan kaca Bu Hedi Heskiva. Hehe, biasa kalau nggak nyoba ya nggak sah dong. Gampang-gampang susah nih proses kreator karena Betul. biasanya kalau misalnya melukiskan itu dengan menggunakan kuas gitu ya. Tapi ini menggunakan tusuk sate ya. Kalau tidak ada tusuk sate, tusuk gigi pun jadi di rumah. Ya, jadi bahan-bahan yang ada di rumah. Udah selesai satu bagian. Nah, Nah, ini dia nih ya satu bagiannya ya. ya hasilnya akan seperti ini. Oke ya. Nah, ini kan udah satu bagian kan tadi miring ke sini Bu. Dia tuh cepat kering atau enggak sih Bu? Iya, dia cepat kering. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil bagian lainnya, kita tunggu beberapa menit. Nanti baru kita miringkan ke bagian Oh, lain. misalnya Jadi udah di sini, kering. nanti Nah. kita ke sini. Ya, kita miringkan lagi. Tunggu beberapa menit. Nah, kalau misalnya Iko lihat kan ini baru ada botol dan juga ada toples. Kalau misalnya kan ini katanya botolnya nggak gede, jadi harganya dihargai 125. Nah, kalau misalnya toples ini
harganya berapa sih, Bu? Ini toples sekitar harga 300.000 300.000. dijualnya ya. Ya. Karena kita ngelihatnya kan bahwa ini toplesnya ini kita beli yang pertama. Terus jenis kacanya juga untuk penjualan kaca toples seperti ini juga macam-macam. Untuk kaca memang jenis-jenis kaca itu banyak ya? Iya, kaca kan ada campuran kristal juga. Seperti kita ketahui, sebetulnya nggak boleh bilang merek ya, bahwa itu ada kaca biasa, terus ada kaca yang bermerek gitu kan, lebih bening, lebih jernih, bahkan kristal juga. Kalau kristal, kita untuk apa dilukiskan, kita ngeliatnya kristalnya kejernihannya, atau enggak memang, Kilauannya ya? iya, itunya kan udah bagus. Jadi kita sih sekarang intinya melukis kaca ini untuk meningkatkan nilai. Nah, itu dia, untuk Iya. meningkatkan nilainya. Jadi yang tadi awalnya, lah ini apalah, tinggal dibuang aja. Tapi kalau misalnya di tangan Bu Hedi, ini bisa menjadi cantik seperti ini dan meningkatkan nilainya, ya. Oke Bu, Iko sekarang pengen lihat-lihat dulu yang ada di sini. Oke. Itu ada gelas ya. Yang paling atas itu apa sih Bu? Itu toples kerupuk sebetulnya. Hah? Cuma- Toples kerupuk. Iya, cuma peminatnya banyak banget, lumayan. Kalau dijual juga, kalau dibalikin, Iko mau beli nggak 800.000? Dikira kalau itu reject, Iko mau nggak nerimanya gitu. Wah, itu Ya. toples kerupuk. Iya, kita pasang harga 500 sampai 800.000, tergantung ke tingkat kesulitan desainnya. Oh. Iya. Bu, itu kalau yang atas kan itu ada warna-warni itu kacanya, apakah itu catnya kah? Atau memang dari sana si kacanya warna-warni, Bu? Yang ini, yang Yang transparan. Ini semua kita cat. Hah? Oh. Iya, makanya menggunakan teknik dasar menggunakan tadi tusuk sate atau tusuk gigi itu supaya mendapatkan warna seperti warna asli, tapi ternyata tidak, itu dilukis. Iya, tingkat tingkat kesulitannya lebih tinggi transparan daripada yang doff. Oh, kalau ini yang Dove ya? Iya. Yang apa sih Dove Iya, ya? Maksudnya, Dove. Itu transparan. dan itu tingkat kesulitannya lebih tinggi. Lebih tinggi karena kalau misalnya kurang baik ngelukisnya, dia akan seperti ombak gitu si catnya itu. Oh. Tidak akan rata. Nah, kalau misalnya udah jadi ombak tuh, ngebersihinnya gimana? Apakah diamplas kah? Atau dikeriknya atau gimana tuh? Oh enggak, kita kasih semika lagi. Dihapus gitu? Iya, dihapus, lalu kita bersihkan dulu. Atau bahkan kalau misalnya kita celup semua. Terus ini ada toples, lalu juga ada apa lagi nih Bu? Ada gelas, Ada gelas ya? vas, gelas, ya ini seperti gelas wine juga bisa seperti ini. Ya. Wah, ini cantik banget nih. Ini kayaknya Timur Tengah nih kayaknya Iya. suka ya. Seperti Nah, ini. tapi kalau misalnya ini food grade gak sih kalau misalnya berbicara mengenai kalau misalnya apakah ini aman pada saat untuk kita minum atau gimana sih Bu? Karena ini sebetulnya semikal dan catnya sudah kita dulu pernah bikin percobaan selama 4 tahun. Sebetulnya disebutnya non toksik, tapi tetap aja saya tidak percaya karena ini bahan kimia. Jadi untuk gelas juga kita tidak full untuk melukisnya karena supaya tidak terkena dengan bibir. Gitu. Jadi Kita ambil amannya aja. Jadi Bu Hedi pun ini memperhatikan juga ketika ini dijadikan benda fungsional sebagai tempat minum begitu ya. Jadi ini tidak full dan juga ini jauh dari tempat untuk kita minumnya begitu ya. Iya. Wah, ini Dalam memenuhi pesanan, Bu Hedi dibantu oleh timnya yang sudah terlatih dan kemampuannya dalam membuat seni lukis kaca tidak diragukan lagi. Lukisan kaca hasil karya Bu Hedi ini pernah diekspor ke negara Arab Saudi dalam jumlah yang cukup besar. Hanya saja, banyaknya aturan membuat ekspor tidak berlanjut. Bicara soal keamanan, cat yang digunakan untuk benda fungsional, Bu Hedi menjamin keamanannya untuk kesehatan, meski tetap ada aturannya. Wah, berarti ini aman nih, yang tadi tuh toples kerupuk. Hehehe.
ngobrol bareng dengan ibu satu yang kreatif ini nggak ada bosannya. Karyanya sudah banyak dimiliki oleh ibu-ibu yang memang menyukai keindahan. Bicara berbagi ilmu, Bu Hedi menjadi sosok yang sangat senang bisa berbagi ilmu dan keterampilan dengan siapa saja yang minat untuk dapat membuat lukisan kaca. Tidak tanggung-tanggung dan tidak kenal lelah, Bu Hedi siap berkeliling Indonesia untuk berbagi ilmu. Untuk misalnya nih, kebetulan aja nih pemirsa sang kreator ingin belajar sama Bu Hedi. Nah, Bu Hedi emang mau buka kelas atau privat nggak sih Bu untuk misalnya mengajarkan bagaimana caranya ataupun yang lain-lainnya? Oh iya, kalau misalnya itu jadi kita ada buka kelas juga, ada kelas privat juga. Jadi kalau misalnya kita pelatihan biasanya tergantung dari permintaan. Kalau dari daerah-daerah biasanya di Jawa, di luar Jawa itu, di luar Pulau Jawa biasanya dari instansi, dari DKNASDA, kota atau provinsi, atau dari dinas perindustriannya, atau dari dinas-dinas KUKM. Seperti itu, atau bahkan komunitas-komunitas seperti KOWANI, seperti itu ya, Koperasi Wanita Indonesia. Kalau di Jakarta ada Bu Dewi Motik dan lain-lain. Nah, kalau misalnya pelatihan BUMN lainnya ya seperti dari bank-bank nasional yang kita ketahui itu ada MPP, masa persiapan pensiun. Ya, untuk privat lain lagi. Ya, untuk privat biasanya perorangan. Namun kalau di luar kota saya suka minta lebih dari 1 orang. Tapi kalau dalam kota silahkan datang ke sini. Wah, tuh ya. Jadi ini Bu Hedi ini nggak pelit banget dengan Ibu. Jadi ya silakan saja siapapun yang ingin mengetahui cara melukis di kaca, begitupun gelas dan benda-benda fungsional lainnya, ini persilahkan. Nah, kalau bisa depan Iko ini ada glitter ya. Yeah. Ini glitter ini memang glitternya khusus atau gimana sih Bu? Enggak, ini glitter biasa. Bisa didapat di mana saja. Di toko besi ada, di toko seni rupa ada. Itu bebas-bebas aja. Iya. Ya, jadi ini memang semua perlengkapan dan juga bahannya ini semuanya simpel dan mudah didapatkan. Salah satu contohnya adalah bahan bakunya nih ya. Ini kan dari limbah. Ini pasti bisa didapatkan di mana saja, Iya, begitu ya betul. Bu ya. Lalu catnya juga. Catnya ini bisa cat motor atau cat mobil. Glitternya pun nih ya bisa dan mudah didapatkan. Tapi kalau misalnya ini memang tentunya didapatkan dari luar negeri karena mengejar kualitas. Tapi kalau misalnya Ibu pada saat mengajar begitu kan, ini apakah disediakan alat-alat yang sudah sepaket atau seperti apa sih Bu? Iya, kalau privat ada 2 macam, biasanya dengan alat-alatnya all in. Dari sampai pembersihnya, thinner, kapas, sampai tisu dan lain-lain sudah kita satu kotak sudah ada 4 warna. Seperti itu termasuk medianya. Tapi ada juga yang membawa hasilnya saja. Jadi tergantung ya. Apalagi di saat pandemi sekarang gitu kan, kemarin kita lebih banyak privat yang membawa hasilnya saja. Oke, jadi semuanya nggak bikin ribet dah. Pokoknya yang mau belajar, yang mau berkreasi, ini silahkan langsung bersama Bu Hedi ya. Oke, Bu Hedi, ini kayaknya aku udah cukup di sini. Tapi Iko pengen lihat nih timnya Bu Hedi. Oh, ya. iya, Kayaknya mantap. lagi seru juga nih. Iya. Sebelumnya mau ucapin terima kasih banget Bu Hedi. Sama-sama. Udah nemenin Iko, udah berbagi ilmunya mengenai catnya, lalu juga bagaimana cara membuatnya. Tipsnya juga udah ada ya. Pokoknya yang mau membuat ya seperti ini ya lebih cantik bisa langsung nih datang ke Bu Hedi ya. Bu Hedi, terima kasih ya. Sukses sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk yang mau belajar di rumahnya di Kompleks Seriung Bandung, Bu Hedi juga menyiapkan paket belajar melukis kaca dengan harga yang relatif murah, mulai dari 500 untuk ilmu dan keterampilan, serta membawa pulang 1 buah produk hasil karya kita. Dan Rp1.500.000 mendapat produk dan peralatan lengkap, jadi bisa membuat sendiri di rumah. Waduh, paket lengkap banget nih kalau ke Bu Hedi.
Lukisan kaca Bu Hedi memang luar biasa, indah, menarik, dan juga rapi. Di tangan Bu Hedi beserta timnya, botol, kaca, dan juga benda fungsional lainnya ini menjadi memiliki nilai seni dan juga nilai jual yang tinggi. Itu semua berkat kreativitas. Oleh karena itu, teruslah olah kreativitas dan juga inovasi kita. Dan bagi Anda pemirsa sang kreator yang ingin bisa nih mengubah botol yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, langsung saja datang kepada Bu Hedi. Bu Hedi nggak akan pelit ilmu, akan membagikan semua pengalaman dan juga ilmunya. Sampai di sini sang kreator, sampai jumpa di sang kreator selanjutnya. Bye!